Sorry, I'm gonna leave. I'm driving so far. Tell me why you come to me and say you want me again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Pancasila dan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, pengertian dari Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, di mana kata panca berarti 5, sedangkan sila artinya dasar. Jadi, pengertian Pancasila merupakan 5 dasar negara yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Nah, Pancasila ini terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, materi kita yang kedua ini tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan sekumpulan karakter dan kompetensi yang diharapkan dan dicapai oleh peserta didik berdasarkan nilai luhur Pancasila. Nah, di sini adapun elemen dari profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, ada nilai Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan bagi segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pendidikan. Oleh karena itu, menjadikan Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjadikan Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia, yaitu yang pertama, peserta didik perlu memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila secara mendalam agar dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan pembelajaran seperti diskusi, simulasi, dan penugasan. Yang selanjutnya yaitu memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan. Nilai-nilai Pancasila perlu diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan agar dapat dipelajari oleh peserta didik secara sistematis dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan materi-materi tentang Pancasila dalam mata pelajaran yang relevan seperti pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, sejarah, dan bahasa Indonesia. Mengembangkan model pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan karakter. Model pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan karakter dapat membantu peserta didik untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu model pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan karakter dapat membantu peserta didik untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya yaitu meningkatkan peran guru dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Guru merupakan sosok yang paling dekat dengan peserta didik. Karena itu, guru memiliki peran yang penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila pada peserta didik.
Guru dapat memberikan contoh dan teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mengembangkan karakter peserta didik. Selain hal-hal tersebut, perlu juga adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Pemerintah dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang mendukung penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan seperti kurikulum yang berorientasi pada pengembangan karakter. Masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan, misalnya dengan memberikan dukungan kepada guru dan sekolah. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan Pancasila dapat menjadi fondasi yang kuat dalam membentuk karakter generasi muda Indonesia yang luhur, demokratis, dan berkeadilan. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang penuh dengan nilai-nilai kebangsaan, di mana nilai-nilai Pancasila nilai-nilai Pancasila ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari aspek agama, politik, hukum hingga ekonomi. Untuk itu, Pancasila ini bukan sekedar simbol, Pancasila bukan sekedar simbol atau kalimat-kalimat yang harus dihafalkan. Pancasila harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sejak dini. Dalam video ini akan kita ulas secara rinci penjelasan nilai-nilai Pancasila hingga sila kelima beserta contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini penjelasan dan contoh-contoh nilai Pancasila sila pertama hingga kelima. Nilai Pancasila yang pertama adalah pada sila yang ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai warga Indonesia, maka harus percaya dan bertakwa kepada Tuhan. Warga boleh menganut agama dan aliran kepercayaan sesuai agama. Berikut ini beberapa contoh pengalaman nilai-nilai Pancasila yang pertama, yaitu saling toleransi antar umat beragama, baik kepada teman, saudara, maupun tetangga. Mengajari anak untuk beribadah kepada Tuhan sejak kecil. Dan yang ketiga, tidak memaksa orang lain untuk menganut agama tertentu. Yang keempat, hidup rukun antar umat beragama dan tidak mengganggu ibadah. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai Pancasila pada sila kedua memiliki kandungan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki hak yang sama. Manusia harus ditempatkan sesuai hakikat. Berikut ini contoh nilai-nilai Pancasila pada sila yang kedua. Yang A, saling menyayangi sesama umat manusia yang bergaul tanpa membedakan suku, ras, agama, dan kekayaan maupun derajat sosial lainnya. B, bersikap tenggang rasa dengan cara menghargai pendapat keluarga, saudara, dan tetangga, serta tidak memaksakan pendapat pribadi. Yang C, mengikuti kegiatan kemanusiaan seperti bersedekah, donasi bantuan, dan lainnya. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila, Persatuan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila pada sila ketiga adalah mengenal peraturan bangsa Indonesia yang bisa diperoleh dari semangat nasionalisme yang tinggi. Berikut ini contoh-contoh nilai pada sila ketiga, yaitu yang pertama, cinta tanah air dan bangsa
dengan berbagai cara, misalnya menjaga lingkungan, menjaga nama baik Indonesia, mendukung tim olahraga Indonesia. Yang kedua, rela berkorban untuk negara dan mematuhi peraturan. Selanjutnya itu yang ketiga, bangga dengan produk dalam negeri. Yang keempat, nilai-nilai Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nilai-nilai Pancasila pada sila keempat dimaksudkan agar kehidupan bernegara dapat berjalan dengan asas demokrasi, bukan otoriter maupun liberal. Semuanya dapat diselesaikan melalui musyawarah. Contoh nilai-nilai Pancasila pada sila keempat adalah sebagai berikut. Yang pertama, menempatkan setiap warga negara dengan kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, mengambil keputusan dengan cara musyawarah dan mengedepankan kepentingan umum. Yang ketiga, menghormati setiap hasil keputusan musyawarah yang diputuskan secara bersama. Yang kelima, nilai-nilai Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila pada sila kelima ialah mengenai kejadian yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Contoh-contoh nilai-nilai Pancasila pada sila kelima adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pemerintah harus mengambil keputusan yang adil dan melibatkan kepentingan masyarakat. Sungguh-sungguh dalam belajar dan melaksanakan kewajiban yang diberikan. Yang terakhir yaitu menghormati hak-hak orang lain, misalnya berbagi saat di jalan raya. Nah, itulah tadi penjelasan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama hingga kelima, lengkap dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, biasakan bersikap sesuai nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sebuah filosofi yang diyakini oleh bangsa Indonesia untuk dijadikan dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila dalam kedudukannya dijadikan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Pancasila merupakan sebuah identitas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Entitas merupakan suatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, meskipun tidak harus dalam bentuk fisik. Dalam hal ini, Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia telah memiliki ciri khas tersendiri, yakni adanya keberagaman nilai yang terkandung di dalamnya. Sementara itu, identitas merupakan ciri khas yang melekat pada diri seseorang atau bangsa. Identitas juga dapat diartikan sebagai jati diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi. Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia adalah sebuah ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Entitas adalah sebuah identitas yang menjadi sebuah landasan dalam bernegara oleh masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa digambarkan dengan keberagaman, sikap toleransi, persatuan, dan sifat saling membantu dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Memahami Pancasila dan profil pelajar Pancasila dari perspektif lain. Pertama, perspektif sejarah. Nah, dalam perspektif sejarah ini ada pun hal-hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, kita mempelajari sejarah perumusan Pancasila dan bagaimana nilai-nilainya diimplementasikan dalam perjalanan bangsa Indonesia. Enggak. Kemudian yang kedua yaitu memahami peran para pendiri bangsa dalam merumuskan
Pancasila dan bagaimana mempertimbangkan berbagai perspektif dari berbagai kelompok masyarakat. Kedua, perspektif budaya. Nah, di mana perspektif budaya ini hal-hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, mempelajari bagaimana nilai-nilai Pancasila itu tertanam dalam budaya dan tradisi masyarakat di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu adalah menganalisis bagaimana Pancasila ini tercermin dalam berbagai bentuk kesenian, adat, dan bahasa. Kemudian yang terakhir itu adalah memahami bagaimana Pancasila itu dapat menjadi perekat bangsa di tengah keberagaman budaya. Kemudian yang ketiga yaitu perspektif filsafat, di mana dalam mempelajari makna filosofi dari setiap sila-sila Pancasila dan bagaimana mereka saling terkait. Menganalisis berbagai aliran pemikiran yang mendasari Pancasila. Kemudian yang ketiga yaitu adalah membandingkan Pancasila dengan ideologi-ideologi lain di dunia. Kemudian yang keempat yaitu adalah perspektif global, di mana kita mempelajari bagaimana nilai-nilai Pancasila itu relevan dengan konteks global. Kemudian menganalisis bagaimana Pancasila itu dapat berkontribusi pada perdamaian dan kemanusiaan di dunia. Kemudian yang terakhir yaitu menurut perspektif generasi muda, yang dimana kita mempelajari bagaimana generasi muda ini memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka. Kemudian menganalisis tantangan dan peluang bagi generasi muda dalam mengamalkan Pancasila dan bagaimana mengembangkan strategi untuk menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap Pancasila di kalangan generasi muda. Dengan memahami Pancasila dan profil pelajar Pancasila dalam perspektif lain, kita dapat memperkaya atau memperluas pemahaman kita tentang nilai-nilai luhur budaya dan bagaimana kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.